Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fikri Ramadhani. Seperti biasa, video kali ini kita bakalan membahas materi yang diberikan kepada saya. Materi sekarang kita bahas tentang database MySQL. Buat tugasnya di sini, judul tugasnya ada database MySQL. Buat langkah-langkah kerjanya di sini disuruh buatlah satu database dalam kantor. Lalu buat struktur tabel seperti seperti di gambar kerja di atas yang telah Anda buat. Lalu yang ketiga, Anda wajib melakukan operasi. Jadi di tugas kali itu kita disuruh ngoperasiin 4 operasi ini nih, ada insert, select, update, dan delete. Nah, keempat, kita disuruh lakukan operasi join relasi dengan minimal 3 tabel. Kita lihat nanti pas menjadinya ya. Semua step yang dilakukan didokumentasikan dalam bentuk video dan dipublish ke platform YouTube. Ini buat detail tugasnya ya. Yang pertama, di operasi select itu kita disuruh buat nampilin data karyawan dengan nama divisi, dan total pendapat gaji dari 2 juta pada periode Juli 2024. Nah, yang kedua, di operasi insert kita disuruh buat nambahin data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Pada operasi yang ketiga, itu operasi update, kita disuruh buat barui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Keempat, ada operasi delete. Ini buat menghapus data lembur pada tabel gaji untuk periode karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Buat operasi join, di operasi join ini kita disuruh buat tampilin nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Ini buat gambar kerjanya ya. Saya lihat sini ada tabel jabatan, ada rating, ada karyawan, ada gaji, dan tabel lembur. Ya, buat soalannya kita lanjut ke pengerjaannya ya. Nah, di sini kita bakalan pakai Samnang. Kalau buat MySQL itu kita pakai dulu yang namanya Sum Control, bisa juga pakai Laragon dan sejenisnya. Tapi di sini kita pakai Sum. Pertama kita aktifin dulu itu aplikasinya sama MySQL. Kalau udah dijawabin begini, kita bisa ngerjain di sini nih, di shell, atau juga bisa pakai command prompt ya di sini. Tapi kita pakai di shell aja. Tinggal klik. Nah, di sini buat masuk ke si MySQL-nya, kita klik MySQL min. Nah, kita disuruh buat masukin password karena kita pas buat tidak pakai password, jadi kita langsung enter aja. Nah, di sini udah masuk ke MariaDB-nya atau Maria Database. Nah, kan di sini kita disuruh buat apa? Buat 5 tabel ya di ini nih. Nah, di sini ada 5 tabel. Belum. Sini kita disuruh buat database-nya dulu.
buatlah satu database bernama kantor. Kita coba buat di sini dengan cara pakai create database kantor, tutup, titik koma, kita enter. Kenapa error? Nah, karena di sini saya udah membuatnya. Jadi kalau ada nama database yang sama itu gak bakalan bisa ya. Karena saya udah membuat, jadi kita tinggal lihat aja di sini. Kita lihat pakai show access. Sini lihat, nah di sini ada database kantor. Kalau udah buat, kita pakai dulu atau masuk dulu ke si database-nya dengan menggunakan use kantor. Sama ya seperti yang lain, kita tinggal pakai use terus nama dari si database-nya. Database change dari tadi yang mengun jadi kantor. Yang pertama di sini kita disuruh buat tabel di sini. Ada tabel gaji karyawan nomor. Oke. Karena kita udah ngebuat, jadi kita tinggal lihat aja di sini. Show yes. Nah, udah ada 5 tabel di sini. Ada tabel gaji, tabel jabatan, karyawan, lembur, sama rating. Kalau yang belum juga kita bisa membuat dengan cara create tabel ya. Nah, karena di sini udah ada, jadi kita pakai cara cepat. Bukan cara cepat, apa namanya? Buat mempersingkat videonya aja ya. Bakal nunjukin cara membuat si tabelnya. Oh, show tabel gaji. Karena di sini yang pertama gaji, kita tulis gaji. Nah, buat. Jadi kalau mau ngebuat si tabel gaji ini, kita tinggal masukin create tabel gaji, terus dalamnya ada ID gaji, integer ya, not null atau increment. Kenapa not null auto increment? Karena bisa otomatis, jadi kita nggak usah bisa ngutak-ngatik lagi, nggak usah diisi, tapi nanti bakal keisi otomatis. Ada ID karyawan nol ya, sama not null. ID lembur juga not null, integer. Tapi periode ini kenapa date ya? Periode itu apa namanya, sama kayak tahun lah ya, jadi kita pakai date total. Ada tahun, bulan, sama lahir. Ada tahun, bulan, sama hari. Nah, ada lama lembur, ada total lembur, total bonus, total tunjangan, total pendapatan, sama created at timestamp. Buat si kenapa di sini nih si lama lembur sama total lembur tuh default null. Nah, si karyawan tuh nggak semuanya ada yang lembur ya, ada juga yang tidak, jadi kita pakai default nol aja biar bisa dikosongin. Not null default, karena buat si timestamp ini kita pakai current timestamp agar menyesuaikan sama waktu kita mengisi database ini. Nah, buat si primary key dari tabel gaji ini itu ada ID gaji di sini. Tapi kalau pas kita ngebuat si tabelnya, buat si primary key ini kita masukin ke sini, atau increment atau sebelum juga bisa ya.
pas ngebuat. Kalau ini kan kita cuma nampilin, jadi dari sisi sistemnya nampilin kayak gini. Di sini juga ada key yang lain, ada ID karyawan sama ID lembur. Kenapa bisa ada ini ya, karena origin key dari si ID karyawan ini jadi diambil dari tabel karyawan, si ID lembur ini diambil dari tabel lembur. Ya, teman, kita lanjut ke tabel kedua. Sama seperti yang tadi ya, di sini kita melihat jabatan. Nah, buat caranya ini ada create table jabatan, dan di dalamnya juga ada ID jabatan sebagai primary key-nya nih, sama pakai not null auto increment. Otomatis isi jabatan ini di dalamnya ada posisi. Kenapa varchar? Nah, varchar itu buat bukan cuma buat angka. Kalau si integer ini khusus angka ya, tapi kalau varchar ini bebas, bisa angka bisa enggak. Ada gaji pokok sama tunjangan. Nah, di sini kita pakai timestamp, kayak create data timestamp. Lanjut ke tabel ketiga, ada tabel karyawan. Show create si create tabel karyawan. Di sini ada ID karyawan sama ID rating dari tabel rating ya, itu sama ini. ID jabatan juga dari tabel jabatan. Di sini ada nama, terus ada divisi sama pakai varchar. Ada alamat ya, teks boleh. Sini ada umur, ada jengkel atau jenis kelamin, status di status di sebagai karyawan, dan ada created timestamp juga, sama seperti tabel gaji ya, banyak bedanya. Lanjut aja kita ke tabel selanjutnya, tabel lembur. Buat si tabel lembur ini cukup simpel ya, karena cuma ada si ID lembur sama tarif si lemburnya ya. Bisa lihat. Lanjut ke tabel yang terakhir. Maaf, salah. Buat si tabel rating ini, di sini ada ID rating, ada ratingnya, sama persentase bonus. Ya, buat primary key itu ada ID rating. Terus di sini ini, kan di sini tuh ada si origin key ya, di setiap ini kan. Di tabel karyawan ada ID jabatan dan ID rating. Cara buat nambahinnya itu kita pakai ini nih. Buat si tabel gaji berarti ya. Di sini ya ada di tabel gaji. Nah, di sini kita buat nambahin si ID karyawan ini nih. Caranya kita pakai alter tabel gaji, terus add origin key ID karyawan, referensinya dari tabel karyawan, yaitu ID karyawan. Terus kita tinggal enter, karena saya sudah, jadi nggak perlu ya. Kita aja kita erorin.
kita lanjut ke ini apa, kita lanjut ke operasinya ya. Ke sini nih, yang pertama ada apa, masih select. Kita disuruh buat tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta periode Juli 2024. Nah, oke. Buat yang pertama itu ada select. Di sini kita tinggal pakai select. Nah, terus terus divisi dan total pendapatan. Nah, si dan terus buat nampilinnya kita ambil dari balik gaji pakai join karyawan. Kita ambilnya dari si karyawannya, itu ID karyawannya. Terus dari tabel gaji juga itu si ID karyawan. Nah, kita pakai where atau di mana si total dan lebih besar dari 2 juta periodenya like. Kenapa jadi kita pakai like? Karena si periodenya itu nggak disebutin jelas ya di sini si tanggalnya. Kan kalau si tahun sama bulannya disebutin. Nah kan kita kalau si ininya kan enggak, jadi kita pakai tahunnya sama bulannya. Nah ini nih, jadi si Budi, ada si Budi di sini di divisinya marketing. Total pendapatannya ya itu ada 14.750.000. Nah, oke, yang kedua ini kita disuruh kasih insert, tambahkan data karyawan dengan baru dengan nama Londo, divisinya IT, umurnya 28, deskripsinya laki-laki. ID 3. Sini buat si operasi yang kedua itu kita buat insert untuk nambahin karya ini si ID karyawannya kan auto increment ya, jadi kita kosongin aja. Terus buat si apa yang kedua tuh, buat ID karyawannya kita disuruh nomor 3.
Terus buat si ratingnya kita disuruh buat 5 dengan nama Aldo ya. Oke, ini buat kenapa pakai kutip, karena yang ini tuh pakai varchar. Kalau integer tidak, nggak usah ya, dia cukup langsung angka aja. Oke, yang itu buat divisinya itu ada divisi IT. Terus alamat ya, alamatnya kita bebas coba ya Majalah. Oke, buat si umur ini 28. Terus jenis kelaminnya gila. Terus buat si apa, aduh mana sih, nah masih statusnya ya, status dirimu itu if masih bekerja dan pakai buat si current timestampnya masukin lagi aja guys, sama yang kayak ini kita masukin lagi stamp, kita kasih quick. Udah sih tutup ya, di sini udah nih. Terus kita gimana cara buat lihatnya? Di sini kita pakai ini select income from one spesifik, namanya apa tadi, Aldo tip enter. Nah, tampil nih di sini. Nah, kenapa di sini si ID karyawannya jadi 7? Ini karena si di localhost my adminnya si karyawannya itu buat nambahin karyawannya udah banyak nih. Jadi si Aldo ini si Aldo ini si ID karyawannya jadi 7 karena mungkin dia urutan nomor 7 ya. Nah, nanti kita bisa benerin untuk ID jabatannya 3, tinggal 5 IT. Nah, kenapa yang di sini ada ya, saya udah nyoba sebelumnya jadi udah ada. Jadi kita anggap yang ini nih yang berhasil. Oke. Ya, lanjut ke yang ketiga. Kita disuruh buat update. Oke. Di operasi update kita disuruh perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Ini kita harus buat dulu si Budi ini karena kita belum buat. Kalau kita belum buat, karena di sini kita cuma buat si Aldo ya, cuma buat si Aldo doang. Jadi kalau yang belum ada kita buat dulu. Kan saya sudah bikin, jadi kita tinggal update langsung aja ya. Kita pakai gaji from gaji
lu bisa pakai yang ini bisa up gaji joinnya join karyawan ID ini karyawan ambil dari karyawannya gaji dari tabel gaji ID karyawan sini kita set si total bonusnya jadi 500.000 ya. Karena lebih spesifik lagi ya sama si Budi, ini si Budi sama di like tadi bulan kita suruh buat bulan Agustus. Nah, oke. Udah nih. Nanti terus kita lihat. Apa namanya? Kita lihat si total bonus si Budi ya. Kita pakai ini. Pakai select lagi. Select nama total bonus dari gaji, terus kita pakai juga karyawan terus ini spesifik tapi nggak usah pakai ini, cukup gini ya. Apa belum berubah, ganti lagi nih, kita coba kita update gaji ini, terus masukin lagi yang di atas ya, set total bonus sini. Nah, sip, kita bisa lihat di sini ya, pro match-nya ada 1 sama yang change nih 1, yang di atas ini mau semua. Terus kita lihat nih di nah select nama from gaji, terus join karyawan sama nah ini. Nah, di sini udah berubah ya, jadi 500.000. Yang tadinya 1.500.000 menjadi 100.000. Lanjut ke yang keempat. Masih di hapus data pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Oke, buat si operasi delete ini apa? Tinggal ini delete gaji from gaji join karyawan from karyawan sorry gaji from gaji join karyawan ID karyawan, terus gaji ID
karyawan, terus where nama city and go to by bulan berapa nih? Juni. Juni 6. Nanti tuh udah nih. Kenapa di sini masih nol yang berubahnya? Bentar. Nol. Oke, kita coba lagi ya. Detailnya city. Oke. Nggak ada satu row affected. Kita coba lihat select nama gaji on bukan si kawan pan di kawan uji ini kawan baru aman sini coba cek udah terjelat. Nah di sini udah di set ya, kalau apa-apa berarti si gaji sisi itu udah kehapus. Buat angka 4 ya buat Giran. Terus kita lanjut yang kelima. Nah buat operasi join kita disuruh buat tampilin nama karyawan, nama jabatan, tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Oke, sini kita pakai ini select nama, terus posisi saya juga apa sih posisi, terus total work. Ini kita baru pakai si ininya from karyawan in jabatan si tanggal jabatan, ID-nya jabatan ya, terus dari si tabel karyawan ID jabatan, terus di gaji on gaji ID
karyawan sebagaimana karyawan di karyawan. Oh, salah ini. Oke. Terus where divisi, visinya di Martin. Oke, tutup. Kita coba lihat apa error. Kita salah nulis. Kita ulang. Iya. Maaf. Terus guys, akhirnya sip. Nah ini dia tampilnya di sini, ada si Budi sama si Arif. Posisinya itu ada manajer sama staff. Divisi mereka ini marketing ya. Total lemburnya ada punya si Budi itu ada 250, sama yang si Arif itu ada 375. Udah selesai ya tugas si database ini ya. Nilai lumayan cepet juga karena kita nggak bener-bener dari nol, cuma membahas lagi tapi dengan lumayan detail ya. Oke, itu mungkin video pembahasan database dari saya ya. Agak pusing sih, tapi ya kita namanya juga belajar ya, jadi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke, ya sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.